Rahayu, rahayu, rahayu. Di tanah Jawa yang diselimuti kabut legenda, terdapat sebuah pusaka yang namanya jarang disebut dengan suara lantang. Konon, pada malam-malam tertentu, ketika angin berhembus dari arah gunung dan dupa memenuhi ruangan, sosok seekor singa raksasa bersurai api akan muncul di hadapan mereka yang memiliki ikatan batin dengannya. Masyarakat menyebutnya keris Singo Barong, sebuah pusaka yang dipercaya bukan sekedar senjata, melainkan lambang kewibawaan, penjaga kerajaan, sekaligus penghubung antara dunia manusia dan alam gaib. Benarkah keris ini mampu menghadirkan karisma seorang pemimpin? Apakah benar ia dihuni sosok gaib berbentuk singa penjaga? Ataukah semua itu hanyalah kisah yang lahir dari kekaguman terhadap karya agung para empu Nusantara? Kali ini kita akan menyusuri jejak misteri keris Singo Barong, dari sejarah pembuatannya sehingga berbagai mitos yang terus hidup di tengah masyarakat Jawa. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang keris misterius ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Sejarah keris Singo Barong. Dalam dunia perkerisan Jawa, istilah Singo Barong lebih dikenal sebagai salah satu dapur keris, yaitu bentuk atau rancangan bilah yang memiliki ornamen menyerupai singa. Tidak ada satu catatan sejarah yang secara pasti menyebut siapa pencipta pertama dapur Singo Barong. Berbagai tradisi menyebutkan bahwa bentuk ini berkembang pada masa akhir Mojopahit hingga era Kesultanan Mataram. Sebagian kolektor keris menghubungkannya dengan karya para empu besar keturunan Majapahit yang masih mempertahankan simbol-simbol Hindu Buddha. Nama yang sering disebut dalam cerita rakyat adalah Empu Supo Mandrangi, seorang empu legendaris yang konon hidup pada masa peralihan Mojopahit menuju Demak. Namun hingga kini tidak ditemukan bukti sejarah yang memastikan bahwa beliau adalah pencipta pertama keris Singo Barong. Karena itulah kisah mengenai Empu Supo Mandrangi sebagai pembuat Singo Barong lebih tepat dipandang sebagai tradisi lisan daripada fakta sejarah yang telah terverifikasi. Pada masa kerajaan Jawa, keris dengan ornamen kepala singa dipercaya hanya boleh dimiliki bangsawan tinggi, panglima perang, atau pejabat yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan kerajaan. Singa sendiri dianggap sebagai simbol penjaga gerbang kekuasaan. Karena itu, keris ini sering dianggap sebagai pusaka kepemimpinan. Dalam budaya Jawa, setiap bentuk keris memiliki makna filosofis. Singo berarti singa, Barong berarti besar, agung sekaligus penjaga. Gabungan keduanya melambangkan keberanian yang disertai kebijaksanaan. Singa adalah raja hutan. Ia tidak menyerang tanpa alasan. Ia tenang, tetapi sangat berbahaya ketika wilayahnya diganggu. Filosofi inilah
yang diyakini melekat pada pemilik keris Singo Barong. Pemiliknya diharapkan mampu memimpin tanpa kesombongan, berani tanpa emosi, kuat tanpa menindas. Dalam ajaran Jawa kuno, pemimpin ideal adalah mereka yang mampu menjadi pelindung bagi rakyatnya. Singa pada keris menjadi lambang bahwa seorang pemimpin harus memiliki kewibawaan alami, sehingga orang menghormatinya tanpa paksaan. Selain itu, Singo Barong juga melambangkan kemampuan menjaga keseimbangan antara kekuatan lahir dan batin. Seseorang yang hanya mengandalkan kekuatan fisik dianggap belum sempurna apabila belum mampu menaklukkan hawa nafsunya sendiri. Dapur Singo Barong sangat mudah dikenali. Pada bagian gandik atau pangkal bilah biasanya terdapat ukiran menyerupai singa dengan mulut terbuka. Beberapa keris bahkan menampilkan ukiran surai yang sangat detail sehingga tampak hidup. Jumlah luk dapat bervariasi, mulai dari lurus, luk 3, luk 5, hingga luk 13, tergantung tradisi pembuatannya. Namun, ciri utama tetap berada pada ornamen singa yang menjadi identitas utamanya. Pamor yang sering ditemukan pada keris Singo Barong antara lain pamor utan mas yang dipercaya membawa rizki, pamor belarak sineret yang melambangkan perlindungan, pamor beras wutah yang menjadi simbol keberlimpahan. Dalam dunia perkerisan, pamor dianggap sebagai hasil perpaduan logam meteor, besi, dan nikel yang ditempa berulang kali hingga menghasilkan motif alami yang unik. Tidak ada dua pamor yang benar-benar sama. Karena itu, setiap keris dipercaya memiliki karakter yang berbeda. Ada bagian yang paling sering menjadi bahan perbincangan, yaitu tuah gaib dan mitosnya. Dalam berbagai cerita spiritual Jawa, keris Singo Barong dipercaya memiliki energi penjaga yang sangat kuat. Konon kodam penjaganya digambarkan sebagai seekor singa raksasa berwarna hitam atau keemasan yang menjaga pemiliknya dari serangan gaib maupun niat jahat manusia. Beberapa praktisi spiritual percaya bahwa keris ini dapat meningkatkan aura kewibawaan sehingga pemiliknya lebih mudah dihormati. Ada pula yang meyakini keris ini mampu memberikan keberanian saat menghadapi bahaya besar. Namun semua kepercayaan tersebut merupakan bagian dari tradisi spiritual masyarakat dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Di berbagai daerah di Jawa, terdapat cerita bahwa keris Singo Barong tidak boleh disimpan sembarangan. Konon, apabila pemiliknya berperilaku buruk atau menyalahgunakan kekuasaan, energi pusaka tersebut akan meninggalkan pemiliknya. Sebaliknya, bila dirawat dengan baik dan digunakan sebagai simbol pengingat moral, keris akan menjadi lambang perlindungan dan kebijaksanaan. Ada pula kisah yang mengatakan bahwa pada malam satu suro, sebagian orang mengaku mendengar suara auman singa dari ruang penyimpanan pusaka. Sebagian menganggapnya sebagai pertanda gaib, sebagian lain menganggapnya hanyalah sugesti yang lahir
dari keyakinan turun-temurun. Hingga kini tidak ada bukti yang dapat memastikan kebenaran kisah tersebut. Namun justru misteri itulah yang membuat keris Singo Barong tetap diselimuti aura magis hingga zaman modern. Keris Singo Barong bukan sekedar sebilah besi tua yang ditempah menjadi senjata. Ia adalah simbol keberanian, kepemimpinan, perlindungan, dan filosofi hidup masyarakat Jawa yang diwariskan lintas generasi. Di balik ukiran kepala singanya tersimpan pesan bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan menaklukkan orang lain, melainkan kemampuan mengendalikan diri sendiri. Entah kita mempercayai tuah gaibnya atau tidak, satu hal yang pasti, keris Singo Barong telah menjadi bagian dari warisan budaya Nusantara yang kaya akan makna dan legenda. Dan mungkin saja di suatu tempat yang sunyi, di balik peti kayu jati tua yang telah berusia ratusan tahun, masih tersimpan sebilah keris Singo Barong yang menunggu saatnya kembali memilih tuannya. Itulah tadi kisah tentang keris Singo Barong. Semoga kisah ini memberi manfaat dan menginspirasi kita untuk lebih memahami kekayaan budaya Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.